Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruang kelas online pada pagi hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Perkenalkan, saya Dimas Adinata selaku moderator dan pemateri, dan Adinda Kurnia Kumalasari sebagai pemateri. Acara yang selanjutnya, mari kita masuk ke pemateri. Silakan Adinda Kurnia. Baik, terima kasih. Di sini materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perlu kalian tahu, perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila yang dilakukan oleh BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Periode pengusulan Pancasila adalah sebuah bentuk dari cikal bakal munculnya sebuah ideologi yang dimana dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dimana terdapatnya sebuah rasa nasionalisme yang dimana kemudian menjadi awal dari tonggak sejarah untuk membuka pintu gerbang kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Yang kedua ada periode perumusan Pancasila yang dilakukan dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dari bentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 64 orang. Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia dan ada tiga tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai lahir Pancasila. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 9 orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati yang diberikan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sejarah perumusan Pancasila secara singkat dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli yang membahas tentang dasar rancangan hukum dasar terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang kepada Dr. Andes Muhammad Hatta
bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu Ki Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila, proklamasi dan pengesahan Undang-Undang 1945. Proses perumusan Pancasila dimulai ketika Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan dibahas pada hari yang sama untuk menjadi dasar negara. Adapun pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama. Sejak saat itu Pancasila menjadi dasar negara. Rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama, sedangkan Pancasila disahkannya itu pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Era prakemerdekaan. Di dalam era prakemerdekaan ini, Dr. Rajiman Widyadiningrat menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulnya tentang dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 rumusan dasar negaranya, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri ketuhanan, yang ketiga pri kemanusiaan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Andes Supomo mengemukakan rumusan dasarnya, yaitu yang pertama teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua ada paham negara kelas, dan yang ketiga ada paham negara integralistik, yang dimana teori negara perseorangan individualis yang dimana teori negara perseorangan atau individualis yaitu merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Yang kedua ada teori golongan atau teori paham negara kelas, yang dimana merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah. Yang ketiga ada teori integralistik atau perwakilan, yang dimana susunan masyarakat yang integral yang erat antara semua golongan. Semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan, dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Ya, selesai materi dari saya. Selanjutnya, 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa, tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Era kemerdekaan. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan mewujudkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Era Orde Lama. Dekret Presiden 5 Juli 1959, pembubaran konstituente Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Era Orde Baru. Tahun 1968, Presiden Soeharto meluruskan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pak. Era Reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai Era Reformasi, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Penegasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Alinea keempat, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Mewakili dari kelompok 3 untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.